Kita telah belajar menyimpulkan teks diskusi. Kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks diskusi. Struktur teks diskusi ada 3. 1. Isu atau masalah. 2. Argumen. 3. Simpulan. Struktur teks diskusi. 1. Isu. Berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. 2. Argumen mendukung. Berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung, sertai alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. 3. Argumen menentang. Berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung. Pada tahap ini, penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. 4. Kesimpulan. Hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas. Berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Contoh struktur teks diskusi. Struktur 1. Isu atau masalah. Memaparkan topik yang dibahas dalam teks diskusi. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya, cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudah. Mie instan ini disajikan. Bahkan seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Gagasan utamanya adalah mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Kenapa disebut gagasan utama? Karena kalimat ini membutuhkan penjelasan. Sedangkan sisanya adalah argumen-argumen atau kalimat penjelas. Struktur kedua adalah argumen. Memaparkan gagasan utama, pihak yang kontra atau tidak setuju, disertai alasan dan bukti pendukung. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Gagasan utamanya adalah mengonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Sisanya adalah argumen-argumen. Masih di struktur argumen, mie instan juga mengandung lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko diabetes. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu munculnya diabetes. Meningkatnya kadar lemak dalam tubuh kita secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal, insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula dalam tubuh. Oleh karena itu, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Paragraf ini dimulai dengan argumen-argumen. Akhir paragraf ditutup dengan gagasan utama, yaitu lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Selanjutnya, kita masuk kepada argumen yang pro. Memaparkan gagasan utama pihak yang pro atau setuju disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga bisa menghemat waktu.
selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi bisa dijadikan menu selingan, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Tak masalah apabila makan mie dicampur nasi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia menganggap nasi sebagai makanan pokok. Sedangkan sisanya adalah argumen-argumen. 3. Simpulan, yaitu hasil akhir yang berisi rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas. Berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra dan saran. Contoh teksnya, kalau memang bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Hanya sekali konsumsi sebagai selingan, mungkin risikonya tidak terlalu fatal. Namun, kalau terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekarang kita masuk kepada ciri kebahasaan teks diskusi. A. Keterhubungan kata dan kalimat. Penyampaian gagasan atau pendapat dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, tidak boros kata, dan mudah dipahami. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata yang sesuai dengan gagasan dan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang mudah disajikan. Praktisnya penyajian mie instan membuat beberapa orang ketagihan membuat dan memakannya. B. Keterhubungan makna. Keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Gagasan, pendapat, dan fakta disusun dalam kalimat yang efektif dan logis. Kita dapat menggunakan kata tugas yang sesuai untuk mengemukakan pendapat. Contoh, tidak jarang orang-orang makan mie instan dicampur dengan nasi. Padahal hal tersebut dapat meningkatkan risiko diabetes. Apalagi, instan sebenarnya hampir tidak memiliki kandungan nutrisi. Sebaliknya, instan mengandung berbagai senyawa yang memicu timbulnya penyakit. C. Penggunaan kata bersifat persuasif. Gagasan dan pendapat dalam teks diskusi bersifat mempengaruhi pembaca. Kalimat yang memiliki tujuan tersebut disebut kalimat persuasif. Pembaca seolah mendukung pihak pro ataupun kontra berdasarkan gagasan dan bukti yang mendukung meskipun tidak berisi ajakan. Contoh, meningkatnya kadar lemak dalam tubuh secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal, keberadaan insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula dalam tubuh. Oleh sebab itu, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. B. Kesantunan berbahasa. Penyampaian gagasan dan pendapat sebaiknya tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Oleh karena itu, kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang netral, tidak provokatif, dan tidak mengundang kontroversi. Contoh, selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi bisa dijadikan menu selingan, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Ciri kebahasan selanjutnya adalah kata tugas. Kata yang tidak memiliki makna sebenarnya hanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Jenis-jenis kata tugas: 1. Preposisi atau kata depan adalah kata tugas yang terletak di depan sebuah kata, terutama pada kata benda yang berfungsi untuk menentukan hubungan satu kata, di, ke, dari, dan pada. Contoh, di Jakarta, ke sekolah, dari pasar, pada hari Minggu. 2. Konjungsi atau kata hubung adalah jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa berupa klausa, kalimat, dan paragraf. Konjungsi terbagi menjadi 3, yaitu A.
konjungsi antar klausa atau indra kalimat merupakan kata penghubung antara dua buah klausa atau lebih. Terdapat 3 macam konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. Konjungsi korelatif adalah kata hubung yang menggabungkan dua kalimat yang bentuknya berupa kata, frasa, dan juga klausa ke dalam satu kalimat. Contoh, bukan melainkan, apakah, atau. Sedemikian rupa sehingga, demikian sehingga, tidak hanya, tetapi juga. Bukannya, melainkan, baik maupun, jangankan, pun, tentang. Contoh kalimat, jangankan keluar malam, keluar siang hari pun aku dimarahi oleh orang tua. 2. Konjungsi subordinatif ialah kebalikan dari konjungsi koordinatif. Konjungsinya gunanya sebagai penghubung antar unsur kalimat yang tidak setara kedudukannya, menggunakan kata yang, sampai, biarpun, dan lain-lain. Contoh kalimat, meskipun bekerja tukang rosok, Agus mampu membeli mobil. 3. Konjungsi koordinatif penggabungan suatu unsur gramatikal seperti frasa, kata, klausa, atau kalimat yang sederhana menggunakan kata tetapi, namun, dan sebagainya. Contoh kalimat, Dadang ingin membeli sebuah laptop, sedangkan Awan ingin membeli komputer. Konjungsi antar kalimat merupakan kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam suatu paragraf, menggunakan kata, namun, tetapi, dengan demikian, dan lain-lain. C. Konjungsi antar paragraf berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi satu kesatuan teks yang koheren dan sistematis, menggunakan kata, lebih lagi, di samping itu, oleh karena itu, dan lain-lain. 3. Artikula atau kata sama adalah jenis kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Kadang tidak memiliki arti, tetapi memiliki fungsi, yaitu untuk menentukan benda dan menyubstansikan suatu kata. Gunakan kata yang, si, sang, para, sering. Contoh, dalam hidup kita harus saling memaafkan seperti dia yang maha penyayang. 4. Interjeksi atau kata seru, kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Gunakan kata ah, wah, ya, dan lainnya. Contoh, wah, makan ini sungguh enak. 5. Partikel penegas kategori kata tugas yang meliputi kata yang juga tunduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diinginkan. Contoh, lah, ka, tang. Contoh kalimat, akulah yang memecahkan gelas itu. Nah, saatnya kalian mengerjakan tugas. Sebelum itu, bacalah teks berikut dengan saksama untuk mengerjakan soal-soal berikut. Dengan judul, dampak internet bagi pelajar.